Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pandemi COVID-19 atau coronavirus ini akhir-akhir ini memunculkan beberapa istilah baru, yaitu ada new normal, ada protokol kesehatan, dan saya akan mencoba memandangnya dari sisi seseorang yang belajar statistika. Karena di statistika ada yang dikenal juga dengan distribusi normal. Dalam kacamata statistika, bahwa semua kejadian atau fenomena yang terjadi secara acak akan memiliki sebuah distribusi peluang. Salah satunya adalah distribusi normal seperti ini. Ini adalah distribusi ideal di mana fenomena itu akan mengumpul di titik tengah atau di pusat kumpulan data, dan semakin kecil kemungkinan terjadi untuk di sisi kiri dan sisi kanan. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai distribusi yang pertama sekali dikenalkan pada tahun 1733 oleh Abraham de Moivre ini, atau yang disempurnakan oleh Johann Carl Friedrich Gauss tahun 1809 ini, karena bentuk distribusinya terlalu kompleks untuk dibahas secara singkat. Sekarang mari kita kaitkan distribusi peluang normal tadi dengan fenomena yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita umpamakan fenomena yang kita amati adalah tingkat kesehatan penduduk. Kalau tingkat kesehatan penduduk berdistribusi normal, ini artinya akan ada sebaran tingkat kualitas kesehatan yang dimiliki oleh penduduk. Katakanlah ini di titik tengahnya dalam skor 60. Ini adalah kumpulan terbanyak dari tingkat kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dia akan menyebar dari yang paling rendah skornya sehingga ke paling tinggi. Kalau katakanlah ada serangan ataupun ada ancaman penyakit, maka misalnya kita batasi di sini. Ini skor 48 batasnya. Maka ini kita katakanlah ada sekitar 1% masyarakat tergolong kepada risiko kesehatan tinggi. Nah, sebaran ini terus makin ke kanan akan semakin besar, karena kita fokus kepada skor tingkat kesehatan yang menunjukkan semakin rendah semakin jelek. Jadi artinya yang ada di sebelah kanan yang skor kesehatannya tinggi tidak usah kita perhatikan dulu dalam ilustrasi ini. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika ada serangan ataupun ancaman yang meningkat, katakanlah hingga sampai skor 62, yang tadinya ada di daerah aman, katakanlah karena yang memiliki risiko tinggi adalah 1% di sebelah kiri, tapi karena ada ancaman baru, maka tingkat kesehatan yang terancam sekarang tidak hanya dari 48 ke bawah, tetapi dari 62 ke bawah. Apa yang bisa dilakukan? Satu, kita bisa melawan atau memukul mundur serangan tersebut, dan kita coba untuk kita lemahkan. Umumnya dalam sisi kesehatan ini kita bisa buat vaksin dan sebagainya. Tapi dalam konteks COVID-19 kita tidak bisa mengharapkan banyak pada saat ini, karena biasanya vaksin yang digunakan untuk melawan penyakit baru
itu memerlukan waktu 1-2 tahun pembuatannya. Kalau tidak bisa, apa yang kita lakukan? Kita harus meningkatkan nilai rata-rata dari tingkat kesehatan ini. Dengan cara apa? Menjaga dan meningkatkan kualitas kebugaran atau tingkat kesehatan dengan gaya hidup yang lebih baik. Jadi sekarang taruhlah dengan gaya baru atau dengan kondisi baru, diharapkan sekarang tingkat kesehatannya bisa berubah. Nah, sekarang 62 ini akan kita paksa dengan distribusi normal yang baru menjadi batas 1% untuk masyarakat tergolong dalam risiko kesehatan tinggi. Sebagai akibatnya berarti rata-rata sekarang yang dari asalnya 60 harus ditingkatkan menjadi 74. Bagaimana cara meningkatannya? Kita menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat. Ini berarti kita harus merubah budaya kita. Nah, jadi ini adalah kondisi kesehatan dalam normal awal, di mana 48 ke atas masih dirasa aman. Karena ada serangan baru, 60 sudah tidak aman lagi, maka harus ditingkatkan menjadi rata-rata 74. Nah, jadi inilah kondisi kesehatan yang baru dalam sebaran normal dengan rata-rata tingkat kesehatannya 74. Dikaitkan dengan COVID-19 atau pandemi coronavirus ini, dari sisi saya sebagai seorang statistikawan, apa sebenarnya kenormalan baru? Jadi kenormalan baru adalah kita berupaya untuk beraktivitas dalam kondisi dan aturan yang baru, dan kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati dan dengan penuh kedisiplinan. Ingat, karena ini adalah wabah terkait dengan kesehatan, maka yang harus menjadi acuan kita semua adalah protokol kesehatan. Telah banyak aturan atau acuan yang saat ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, baik itu dalam beraktivitas secara individual maupun melakukan pekerjaan di bidang industri atau bisnis lainnya. Kenapa ini penting? Bayangkan teman-teman, per tanggal 4 Juni 2020, jumlah pasien yang positif menderita COVID-19 itu sudah mencapai 28.233, dan ini kita lihat grafiknya terus meningkat. Apakah kita tidak khawatir? Jangankan orang awam, orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan pun masih bahu-membahu dan masih dalam keadaan yang tidak pasti karena belum ditemukan solusi terbaik untuk menangkal virus ini. Bahkan menurut Dewan Perawat Internasional atau ICN, dikatakan lebih dari 600 tenaga kesehatan juga ikut terpapar. Bayangkan, orang yang mengerti kesehatan saja begitu tidak bisa berdaya, apalagi kita yang awam. Jadi saya mendukung untuk melakukan kegiatan ataupun melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan yang baru. Kita mendisiplinkan diri kita, paling tidak kita lakukan hal-hal sederhana sebagai berikut. 1. Kita biasakan menggunakan masker yang melindungi mulut dan hidung kita dan dipergunakan dengan benar sesuai dengan petunjuk dari pihak kesehatan.
penggunaan masker ini harus selalu kita perhatikan, apalagi ketika kita akan beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan. Kalau kemarin kita jarang melakukannya, mulai sekarang kita harus lebih rajin, dan kita dengan demikian dapat menjamin bahwa tangan kita selalu bersih. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak fisik. Ini upaya untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Ingat, jaga jarak fisik tidak berarti jaga jarak sosial. Jarak sosial kita masih harus bersosialisasi dan berinteraksi dengan yang lain. Perhatikan jarak fisik standar yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh ahli-ahli kesehatan. Keempat, yang bisa kita lakukan untuk menjalankan protokol kesehatan ini adalah kita hindari dan jangan bikin kerumunan. Karena ketika kita mulai berkerumun, itulah sumber awal proses penyebaran coronavirus COVID-19 ini akan lebih mudah terjadi. Teman-teman, sebagai ringkasan dari apa yang disampaikan tadi, dari sisi saya sebagai seorang yang sering menggunakan data atau informasi dalam mengambil sebuah keputusan, perlu saya tekankan bahwa yang paling penting juga harus diperhatikan, karena kondisi sekarang adalah sangat kritis dan harus dijalankan dengan tingkat akurasi yang tinggi, maka berhentilah menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax. Ingat, mengambil keputusan dengan didasarkan kepada data yang salah, maka akan fatal akibatnya. Yang lebih penting lagi adalah kewajiban kita harus selalu mengklarifikasi dan memastikan data-data atau informasi yang kita sebarkan itu benar atau tidak. Jika kita ragu, sebaiknya kita tinggalkan atau bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Jadi istilah umumnya kita saring dulu sebelum kita sharing, karena jangan sampai kita menjerumuskan ataupun membuat orang lain dalam kesusahan karena berita atau informasi yang kita sebarkan tidak benar. Sekali lagi, ini adalah kondisi genting dan tidak main-main, karena ini akan menentukan nasib kita ke depan. Sekali lagi, menjadi orang yang sadar dan orang dewasa dalam memperlakukan data atau informasi itu sangatlah penting. Maka mari kita terus belajar, salah satunya belajar statistika, agar paham bahwa kita harus tetap menjaga akurasi dan kehandalan data yang kita miliki. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi permasalahan COVID-19 dan coronavirus ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, sehingga kita dapat sampai kepada kondisi yang akan membuat kita lebih baik dan lebih maju sebagai bangsa yang berdaulat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.